Pernah nggak kamu sebenarnya tahu harus ngomong apa tapi tetap memilih diam? Bukan karena kamu nggak pintar bicara, tapi karena ada rasa takut di dalam diri yang belum kita sadari. Di video ini, kita akan membahas Glow Up Communication. Di dalamnya terdapat 4 modul utama, yaitu self-awareness, mindset growth, active listening, dan empathy. 4 modul ini menjadi fondasi untuk membangun komunikasi yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih bermakna. Banyak orang merasa sulit berkomunikasi dan mengira penyebabnya karena tidak pintar bicara, kurang kata-kata, atau tidak punya produk yang bagus. Namun sebenarnya, hambatan komunikasi jarang berasal dari hal-hal tersebut. Kesulitan komunikasi lebih sering muncul karena faktor batin yang tidak disadari. Masalah komunikasi seringkali adalah masalah hubungan dengan diri sendiri. Rasa takut dinilai, takut ditolak, takut dianggap jualan, serta kebiasaan mengkritik diri sendiri membuat kita menahan kata-kata. Akibatnya, komunikasi terasa berat bahkan sebelum dimulai. Self-awareness adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, dan kenapa aku bertindak seperti ini. Dalam komunikasi, kesadaran ini membantu kita memahami reaksi internal sebelum berbicara atau merespons orang lain. Contoh nyatanya adalah ketika sebenarnya ingin menghubungi seseorang, tetapi jantung berdebar dan pikiran berkata, "Nanti aja." Self-awareness membantu kita menyadari proses ini tanpa langsung menyalahkan diri sendiri. Pada bagian refleksi, kita diajak jujur pada diri sendiri. Pikirkan, saat ingin memulai percakapan, pikiran apa yang paling sering muncul? Perhatikan juga emosi yang sering dirasakan, seperti takut, ragu, malas, atau tidak percaya diri. Mindset growth mengingatkan bahwa komunikasi adalah skill. Artinya, komunikasi bisa dipelajari dan dilatih. Self-awareness membantu kita berhenti dari kebiasaan bereaksi secara otomatis. Dengan kesadaran, kita tidak langsung dikendalikan oleh pikiran dan emosi, tetapi memiliki ruang untuk memilih respons yang lebih sehat. Reframing adalah proses mengganti dialog batin yang melemahkan menjadi lebih memberdayakan. Misalnya, dari takut dibilang jualan, menjadi sadar bahwa kita sedang berbagi solusi. Dari merasa gagal karena ditolak menjadi melihatnya sebagai proses belajar. Kata-kata ke diri sendiri sangat menentukan keberanian kita dalam berkomunikasi. Pada bagian ini, kita diminta mengenali pikiran lama yang sering muncul, lalu menggantinya dengan versi baru yang lebih memberdayakan. Latihan ini membantu membangun dialog batin yang lebih sehat dan sadar. Saat aku mengenali pikiranku, aku tidak lagi dikendalikan olehnya. Dalam komunikasi, banyak dari kita tanpa sadar mendengar sambil menyiapkan jawaban, memotong cerita, atau ingin cepat memberi solusi. Padahal, orang paling ingin didengar, bukan diarahkan. Active listening adalah mendengar dengan niat memahami, bukan sekadar membalas. Ciri utamanya adalah fokus penuh, tidak menghakimi, dan merespons dengan empati. Ketika orang merasa aman, mereka akan menjadi lebih terbuka. Empati bukan berarti setuju dengan semua hal, tetapi mengakui perasaan orang lain tanpa menghakimi. Saat kita benar-benar mendengar, orang menjadi lebih terbuka. Salah satu teknik active listening yang sederhana adalah mengulang kata kunci. Saat seseorang berkata, "Aku lagi capek banget belakangan." Kita bisa merespons, "Capek banget ya." Respons sederhana ini membuat orang merasa didengar. Teknik lainnya adalah menamai perasaan. Misalnya dengan mengatakan, "Sepertinya kamu lagi kewalahan dan butuh jeda." Dengan menamai perasaan, emosi menjadi lebih tenang, dan percakapan terasa lebih aman. Selain itu, bertanya dengan empati juga penting. Hindari pertanyaan yang menyalahkan, dan gantilah dengan pertanyaan yang membuka cerita, seperti mengajak orang berbagi bagian yang paling berat bagi mereka.
Pernah nggak kamu merasa nggak benar-benar didengarkan? Waktu itu, apa yang paling kamu butuhkan? Sekarang coba bayangkan posisinya di balik. Apakah tanpa sadar, aku pernah melakukan hal yang sama ke orang lain? Sebagai latihan sederhana sehari-hari, coba dengarkan sampai orang selesai bicara, ulangi satu kata kunci yang mereka sampaikan, beri satu kalimat empati, dan tahan diri untuk tidak langsung memberi solusi. Saat aku mengenal diriku sendiri, aku jadi lebih tenang. Saat aku benar-benar mendengar, aku merasa lebih terhubung. Komunikasi yang bertumbuh bukan soal bicara lebih banyak, tapi soal hadir lebih utuh dengan sadar, empati, dan niat yang baik. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan untuk menguasai, tapi untuk membangun hubungan yang lebih manusiawi. Dalam psikologi komunikasi modern, orang tidak ingin dipaksa untuk berubah. Mereka ingin merasa yakin bahwa pilihan yang diambil adalah pilihannya sendiri. Karena itu, peran komunikator bukan memaksa keputusan, melainkan membantu orang mengambil keputusan dengan sadar. Banyak orang mengira persuasi itu sama dengan manipulasi. Padahal manipulasi berarti menekan, menyembunyikan informasi, atau memanfaatkan rasa takut. Sebaliknya, persuasi yang etis dilakukan dengan memberi informasi jujur, membangun hubungan, dan tetap menghormati pilihan orang lain. Persuasi yang sehat selalu memberi ruang bagi orang untuk berkata ya atau tidak tanpa tekanan. Setelah kita belajar untuk hadir dan benar-benar mendengarkan, hubungan mulai terbentuk. Dan di titik inilah, komunikasi mulai punya pengaruh. Salah satu prinsip yang bekerja secara alami adalah liking. Orang lebih mudah menerima pesan dari orang yang mereka rasa nyaman. Biasanya, orang menjadi lebih terbuka pada pribadi yang hangat, tulus, dan tidak menghakimi. Bukan karena kita memaksa, tapi karena mereka merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Contoh sederhana dari persuasi yang etis adalah saat kita berbagi pengalaman, karena kita sendiri sudah mencoba dan merasakan manfaatnya, bukan karena ingin menjual atau menekan. Di sini penting untuk bertanya ke diri sendiri. Saat aku berbicara, apakah aku ingin dipahami, atau aku hanya ingin menang? Kalau rasa suka dan percaya sudah terbangun, langkah berikutnya adalah memberi ruang, bukan menuntut. Disinilah prinsip reciprocity bekerja. Secara alami, manusia cenderung membalas kebaikan yang ia terima. Memberi di sini bukan soal hadiah besar, tapi bisa berupa edukasi, berbagi pengalaman, atau bantuan kecil tanpa ekspektasi langsung. Pendekatan ini membuat orang merasa dihargai, bukan dimanfaatkan. Kalimat sederhana seperti, "Kalau kamu mau, aku bisa jelasin dulu tanpa harus beli." Memberi kebebasan memilih, sekaligus membangun kepercayaan. Karena dalam komunikasi yang etis, kita tidak memancing rasa hutang, kita sedang membangun hubungan yang sehat. Setelah kita memberi tanpa menekan, langkah berikutnya adalah membantu orang tetap selaras dengan dirinya sendiri. Manusia secara alami ingin konsisten dengan niat awal, nilai pribadi, dan keputusan yang pernah ia buat. Di sini, tugas kita bukan mendorong perubahan besar, tapi mengingatkan dengan lembut. Kalimat seperti, "Kemarin kamu bilang mau mulai rawat diri lebih rutin." Ini bisa jadi langkah kecilnya. Membantu orang bergerak tanpa merasa dipaksa. Karena konsistensi yang sehat selalu bersifat mengingatkan, bukan memaksa. Setelah orang diingatkan pada nilai dan niatnya sendiri, hal berikutnya yang membantu adalah melihat bahwa ia tidak sendirian. Inilah social proof. Bukan untuk pamer, tapi sebagai validasi sosial. Ketika kita mengatakan, beberapa teman di komunitas juga pakai ini dan cocok, kita sedang memberi rasa aman bahwa pilihan ini wajar dan realistis. Yang penting, social proof dilakukan tanpa tekanan dan tanpa klaim berlebihan. Dalam glow-up communication, kita tidak menggunakan persuasi berbasis takut, tidak menciptakan kelangkaan palsu,
tidak menekan untuk segera mengambil keputusan, dan tidak melebih-lebihkan manfaat. Karena tujuan kita bukan membuat orang takut ketinggalan, tetapi merasa yakin dengan pilihannya sendiri. Setelah memahami cara memengaruhi secara etis, sekarang saatnya kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Pernah nggak kita merasa tidak enak setelah membujuk orang lain? Dan dari semua cara persuasi yang kita pakai, bagian mana yang sebenarnya ingin kita perbaiki agar lebih sehat? Disinilah inti ethical persuasion. Tugas kita bukan meyakinkan atau memaksa, tetapi menjelaskan dengan jujur dan utuh, lalu menghormati keputusan orang lain. Masalahnya, banyak orang sebenarnya sudah tahu hal ini, tapi tetap sulit melakukannya. Karena perubahan terasa terlalu besar, ada rasa takut gagal, dan seringkali kita tidak tahu harus mulai dari mana. Psikologi perilaku menunjukkan satu hal penting. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang tidak dijalankan. Itulah mengapa kita masuk ke bagian action dan consistency. Karena perubahan tidak terjadi saat dipahami, tetapi saat dipraktikkan, pelan-pelan, dan terus diulang. Kalau perubahan terasa berat, itu wajar. Otak kita bekerja lewat kebiasaan, dan setiap kebiasaan punya pola sederhana. Pemicu, rutinitas, lalu hasil. Contohnya begini. Saat kita membuka WhatsApp, itu pemicunya. Lalu kita memilih mengirim satu pesan empatik sebagai rutinitas. Hasilnya, kita merasa lebih lega dan percaya diri. Itulah reward yang membuat perilaku ini ingin diulang. Karena itu, glow up communication tidak dimulai dari target besar, tapi dari tindakan kecil yang realistis. Hari ini, cukup dengarkan tanpa menyela. Besok kirim satu pesan yang lebih hangat. Lusa coba terapkan satu prinsip persuasi etis. Dari langkah kecil inilah kepercayaan diri tumbuh. Dan ingat, konsistensi bukan soal disiplin keras, tapi soal sistem yang mendukung. Kita butuh jadwal yang ringan, pengingat sederhana, dukungan dari sekitar, dan refleksi singkat. Kalau lupa atau terlewat, bukan berarti gagal. Jangan menyalahkan diri, cukup kembali pelan-pelan. Karena tindakan kecil yang diulang akan selalu lebih kuat daripada niat besar yang hanya disimpan. Sebelum selesai, kita berhenti sebentar untuk refleksi. Pilih satu hal kecil yang ingin kamu latih minggu ini. Tentukan kapan kamu akan melakukannya, dan bagaimana caramu mengingatkan diri sendiri. Karena perubahan tidak butuh rencana besar, tapi keputusan kecil yang benar-benar dijalankan. Intinya sederhana. Aku tidak menunggu percaya diri untuk bertindak. Aku bertindak supaya percaya diri itu tumbuh. Dari awal kita belajar bahwa kesadaran diri membuat kita lebih tenang. Mendengarkan dengan hadir membuat kita terhubung. Persuasi yang etis membuat kita berpengaruh tanpa melukai. Dan tindakan kecil yang konsisten menciptakan perubahan nyata. Karena pada akhirnya, glow up communication bukan tentang bicara lebih keras, tapi tentang berbicara dengan hati, dengan sadar, dan dilakukan secara konsisten. Sebagai penutup, kita rangkum semuanya. Self-awareness membuat kita lebih sadar dan tenang. Active listening membantu kita benar-benar terhubung. Persuasi yang etis memungkinkan kita berpengaruh tanpa memaksa. Dan action yang konsisten mengubah pemahaman menjadi perubahan nyata. Karena komunikasi yang bertumbuh bukan tentang berbicara lebih banyak, tetapi tentang hadir lebih utuh. Dengan hati, dengan kesadaran, dan dengan konsistensi.